Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Badariah dari Tadris Biologi Universitas Islam Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf pada hewan. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari saraf. Sistem saraf disusun oleh satuan terkecil yang disebut sel saraf. Sistem saraf dibagi oleh sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling berhubungan dengan organ-organ tubuh lainnya. Sistem saraf pada hewan berbeda-beda, baik dari struktur maupun bentuknya. Adapun sistem saraf pada hewan terbagi atas dua, yaitu hewan bertulang belakang atau vertebrata. Sistem sarafnya adalah saraf pusat dan saraf tepi. Yang kedua, hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata, memiliki sistem saraf yang berbentuk seperti tangga tali. Selanjutnya, fungsi dari sistem saraf. Fungsi dari sistem saraf yang pertama yaitu mengatur dan mengendalikan tanggapan terhadap rangsangan yang datang dari lingkungannya. Yang kedua, mendeteksi perubahan dan merasakan sensasi. Yang ketiga, mengantarkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di sini ada gambar berupa gambar sistem saraf, di mana bagian dendrit adalah fungsinya untuk menerima rangsangan dari indera dan meneruskannya ke badan sel. Nah, dalam badan sel ini terdapat perpanjangan yang disebut dengan akson. Nah, akson ini akan meneruskan impuls kepada sel-sel saraf lainnya melalui sinapsis. Pada hewan vertebrata, sistem saraf pusatnya adalah berupa otak. Sistem saraf hewan bertulang belakang seperti mamalia, burung, amfibi, dan ikan. Sedangkan invertebrata adalah cacing, serangga, dan ubur-ubur. Selanjutnya, sistem saraf hewan bersel satu. Hewan bersel satu seperti ubur-ubur tidak memiliki sistem saraf khusus. Namun, ubur-ubur memiliki kemampuan untuk menerima rangsangan. Sel-sel pada ubur-ubur tersebar di seluruh tubuh dan membentuk anyaman. Selanjutnya, saya akan membahas sistem saraf pada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Yang pertama yaitu cacing atau vermes. Cacing atau vermes memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang. Ekor yang membentuk simpul-simpul saraf di bagian-bagian tertentu yang disebut ganglion. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang kedua, sistem saraf pada cacing tanah. Sistem saraf pada cacing tanah ini pada bagian ganglion kepala dan ganglion bawah kerongkongan terdapat dua buah saraf penghubung. Dan pada ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas badan terdapat satu buah saraf penghubung. Pada tiap-tiap ruas tubuhnya terdapat ganglion yang membentuk cabang-cabang halus yang berfungsi mengatur gerakan tubuh cacing tanah. Yang ketiga, sistem saraf pada serangga. Pada serangga terdapat dua benang saraf yang membentang sejajar sepanjang tubuhnya dan menghubungkan ganglion satu dengan ganglion yang lainnya. Bisa kita lihat pada gambar. Pada gambar tersebut nampak benang saraf yang membentang sejajar sepanjang tubuhnya. Selanjutnya, sistem saraf pada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang pertama yaitu Pisces atau ikan. Pada ikan, otak depan berhubungan dengan saraf penciuman. Otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan ketika berenang. Sistem saraf tepinya terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama itu otak besar, yang bagian kedua otak kecil, yang bagian ketiga otak tengah, yang bagian keempat sumsum penghubung, dan yang kelima pusat penciuman, yang keenam pusat penglihatan. Yang kedua, sistem saraf pada amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi ialah katak. Dapat kita lihat pada gambar di samping bagian otak pada katak. Pada bagian pertama yaitu otak besar. Otak besar pada katak berhubungan langsung dengan indera penciuman. Dan yang bagian kedua yaitu otak kecil, di mana otak kecil berbentuk lengkung mendatar menuju ke arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang
pada bagian ketiga yaitu otak tengah. Otak tengah berkembang dengan cukup baik dan berhubungan dengan indera penglihatan. Yang ketiga, aves atau burung. Dapat kita lihat pada gambar di samping bagian otak burung. Pada bagian pertama yaitu otak besar, di mana otak besar dan otak depan terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri, tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung banyak sel. Yang kedua yaitu otak kecil, di mana otak kecil terdapat lipatan-lipatan yang mampu menampung sel saraf lebih banyak. Sel saraf pada otak kecil menunjukkan pusat keseimbangan burung ketika terbang, dan ini berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu otak tengah. Otak tengah sebagai pusat saraf penglihatan. Yang keempat, sistem saraf pada reptil. Dapat kita lihat pada gambar di samping bagian otak reptil. Jadi, bagian yang pertama yaitu otak besar. Otak besar merupakan pusat penciuman berkembang dengan baik sehingga indera penciuman reptil lebih tajam. Namun, pada otak tengah kurang berkembang dengan baik karena terdesak oleh otak besar yang menyebabkan otak tengah kurang berkembang dengan baik sehingga indera penglihatan pada reptil. Dan yang terakhir pada bagian kelima yaitu sistem saraf pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Selain itu, terdapat beberapa jenis mamalia yang pusat saraf di otak hewan tersebut mengalami perkembangan yang lebih menonjol, sehingga hewan memiliki kemampuan lebih. Misalnya, pada indera pendengaran dan penglihatan kucing yang tajam, serta indera penciuman anjing yang lebih baik dari hewan-hewan pada umumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi kalian.